Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah syarri wa syarri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini sekedar meluruskan pengetahuan kita selama ini, atau faham kita selama ini yang kita gaji tentang menyaksikan Allah. Ini penting sekali, saudara. Jangan sampai kita salah menganggap bahwa itu sudah dia padahal bukan dia. Dia padahal bukan. Bukan padahal dia. Nah, ini penting sekali. Disinilah saya akan sedikit meluruskan bagaimana cara menyaksikan Allah. Saudara-saudara, menyaksikan Allah itu tidak sekedar menyaksikan sifatnya. Contoh misalnya, ketika kita sholat, Allahu Akbar, kita menyadari bahwa Allah itulah yang berbuat, bukan kita. Ketika kita mendengar, kita menyadari bahwa Allah itulah yang mendengar. Ketika kita melihat dan sadar bahwa Allah itulah yang melihat. Kalau kita hanya sebatas itu namanya kita hanya sekedar menyaksikan sifatnya. Menyaksikan Allah itu, saudara, tidak sekedar melihat seperti ini kita saksikan, tidak. Menyaksikan Allah itu mengalami, merasakan. Contoh misalnya, saya kasih contoh supaya mudah dipahami. Saya terluka atau mengalami luka, saya saksikan dan saya merasakan seperti apa sih sakitnya luka ini. Begitu cara menyaksikan Allah. Kita kembali lagi, saudara. Kalau kita hanya menyadari, memahami bahwa Allah itulah yang berbuat, Allah itu yang mendengar, Allah itu yang mendengar, Allah itu yang berkata-kata, dan lain sebagainya, itu hanya kita sebatas sampai pada penyaksian sifatnya. Contoh misalnya, aku. Sekali lagi, aku. Aku itu adalah kalamnya, perkataannya. Mana yang berkata, siapa yang berkalam? Bukan juga bibir atau mulut,
Mulut ini alat menyaksikan Allah, sekali lagi mengalami dan merasakan. Inilah betul-betul menyaksikan Allah. Inilah orang yang betul-betul sampai kepada Allah. Nah, intinya di sini saudara, ketika kita sudah betul-betul mengenal Allah, pasti betul-betul menyaksikan. Bahkan setiap saat kita menyaksikan karena kita sudah kenal. Dan penting juga saya sampaikan di sini saudara, bahwa orang yang betul-betul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada lagi namanya cobaan atau ujian. Tidak ada lagi namanya musibah. Tidak ada lagi namanya sakit, sedih. Tidak ada lagi semuanya itu. Tidak ada lagi namanya hak dan batil. Cuma kita jangan salah paham. Kalau mau tahu rumusnya ini, datang ke rumah saya. Jangan sampai berpaham kita mengatakan tidak ada lagi maksiat, tidak ada lagi hak dan batil, lalu kita mengatakan yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Ini harus kita betul-betul kaji. Mudah sekali saudara bagi orang-orang yang ingin mencapai Allah. Apa kata Allah? Siapa yang melangkah kepadaku 1 langkah, aku akan melangkah kepadanya 10 langkah. Siapa yang berjalan kepadaku, aku yang lari kepadanya. Gampang sekali sebenarnya, tergantung keinginan kita. Ketika kita sudah betul-betul memahami Tuhan luar biasa, bayangkan saudara, memahami Tuhan itu sangat luar biasa. Membayangkan mati aja nikmat, apalagi mengalami mati. Luar biasa. Kalau enggak percaya, datang ke rumah saya. Supaya jangan kita bilang, ini cuma bicara. Datang ke rumah saya. Saya mau ajari bagaimana menyaksikan Allah, merasakan Allah, mengalami Allah. Tidak sekedar seperti ini, tidak. Tidak sekedar tahu yang berbuat Allah, yang mendengar Allah. Tidak seperti itu sebenarnya. Itu hanya sekedar sampai kepada sifatnya. Jadi kita juga, saya di sini berpesan, hati-hati kita terlalu banyak berbicara tentang Tuhan kalau kita tidak tahu Tuhan. Kata kakek saya, kalau kamu tidak tahu Tuhan, jangan bicara lebih dari 5 menit tentang Tuhan. Karena kamu akan dilaknat Tuhan. Tuhan tahu. Bahwa kamu itu pendusta. Tahu. Kita bicara sesuatu yang kita tidak ketahui, itu pendusta. Apalagi berbicara tentang Tuhan, kita tidak tahu Tuhan. Kita dilaknat. Kenapa? Tuhan tahu kalau kita ini pendusta. Bagaimana menyaksikan Allah sebenarnya? Kan tidak mungkin saya bongkar di sini. Cuma saya kasih perumpamaan. Contoh tadi seperti saya jelaskan. Saya mengalami luka,
menyaksikan saya luka, merasakan sakitnya luka. Subhanallah. Mudah-mudahan ilmu kita semakin bertambah. Tujuan saya, saudara, agar kita betul-betul belajar tentang ilmu ma'rifatullah. Karena orang-orang betul-betul mengenal Allah, bayangkan saudara, tadi saya sudah sampaikan, membayangkan mati jauh di sana sudah nikmat, apalagi mengalami mati, luar biasa. Demikian saudara, semoga konten kali ini menambah pengetahuan agar kita lebih dalam memahami bagaimana menyaksikan Allah. Jangan cuma menyaksikan di luar pintu, tapi kita harus masuk ke dalam ruangan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.